Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Maziatun Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita membahas syarat-syarat sholat, baik syarat sahnya maupun syarat wajibnya, di sini kita melanjutkan ada pembahasan yaitu menerangkan tentang aurat. Ini ada qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila qawlihi al-auratu arba'un. Al-Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar mengatakan di dalam kitab Safinatun Najah ini bahwasanya aurat itu ada 4 macam. Aurat ada 4 macam. Apa yang dimaksud dengan aurat? Aurat itu adalah kullu ma yajibu satruh, segala apapun yang wajib ditutupi. Haram jika terlihat oleh yang bukan mahram, itu aurat. Batasan bagian tubuh yang wajib ditutupi dan haram jika terlihat oleh yang bukan mahram. Penting, perlu dan kita ketahui, aurat itu ada yang di dalam sholat, ada aurat yang di luar sholat. Merupakan syarat sah sholat bahwasanya menutup aurat. Nanti kita akan bahas mana yang aurat di dalam sholat, mana yang aurat di luar sholat. Auratus sholat, auratun nadar. Karena aurat itu wajib ditutupi, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka maupun budak. Wajib hukumnya, nggak ada aling-aling. Nah, di sini di dalam kitab dikatakan bahwasanya aurat itu ada 4 kategori. Yang pertama, auratur rajuli mutlaqan wal amati fis sholati, yaitu auratnya laki-laki mutlakon, yang mutlak, baik laki-laki itu budak maupun laki-laki itu merdeka. Merdeka tuh maksudnya seperti suami, ibu-ibu tuh merdeka, ya, bukan budak. Ya, kalau budak dia punya majikan, ya, budak itu berarti dia belum merdeka. Kalau sekarang perbudakan sih hampir udah nggak ada, meskipun ya kita nggak tahu pasar gelap bagaimana, masih ada jual beli manusia, itu perbudakan. Haram jika dilihat dari fikihnya, itu memang ada yang diperbolehkan tentang jual beli perbudakan itu. Syaratnya yaitu jihad. Kalau bukan karena syarat, maka jual beli perbudakan itu haram. Ya, sekarang kita udah jarang nemuin budak, ya, nggak ada, udah semuanya merdeka semuanya. Nah, ini bagi laki-laki yang budak maupun yang merdeka. Wal amati, dan perempuan budak, arti budak perempuan, auratnya itu yang mana? Fi sholati, di dalam sholat, aurat bagi mereka laki-laki yang budak merdeka maupun budak perempuan, mabaina surati warukbati, yaitu sesuatu atau bagian tubuh di antara surah itu pusar, warukbati dan lutut. Tuh.
Jadi orang laki auratnya di dalam sholat itu di antara pusar dan lutut, cuma segitu tuh laki-laki. Jadi kalau ada orang laki dia sholat cuma nutupin begitu doang tuh, pusar sama lutut yang ditutupin bagian di antaranya, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi namanya ibadah ada adab, ada etika. Indah nggak dilihatnya kalau kayak begitu? Ya enggak. Sebenarnya sah dalam fikih, cuma kan ibadah itu ada kesunahan, ada adab, ada etika. Tapi kalau dibahas mengenai auratnya, yaitu di dalam sholat itu bagi laki-laki, semua laki-laki yang budak maupun merdeka itu baina surah wa rukbah, di antara pusar dan juga lutut. Begitupun budak perempuan. Seorang budak yang perempuan itu auratnya di dalam sholat hanya dari pusar sampai lutut, bagian di antaranya. Maka ada orang yang sholatnya batal meskipun yang ngerjain orang lain, yang membuat batal orang lain, tapi sholat ini orang batal gitu. Contoh sholatnya perempuan budak. Sholatnya perempuan budak, budak perempuan itu kan batasan auratnya baina surah wa rukbah. Dia sembahyang tuh, cuman nutupin antara pusar sama lutut. Sah nggak sholatnya itu budak perempuan? Sah, betul nggak? Sah aja dia sholat karena dia cuman batasan dia nutupin mulai dari pusar sampai lutut. Dia sholat tuh, lagi sembahyang sholat, majikannya teriak, kamu saya merdekakan. Disebut namanya itu Fulanah binti Fulan, kamu saya merdekakan. Sholatnya batal nggak? Batal, karena nanti dia beda lagi menutup auratnya. Berarti ketika dia lagi sholat hanya tertutup antara pusar dengan lutut. Di perempuan budak lagi sholat, tiba-tiba majikannya ngomong begitu, saya merdekakan kamu. Berarti kan tuh perempuan jadi perempuan merdeka, bukan lagi budak. Ada batasan aurat yang harus ditutup di dalam sholat. Kalau dia terusin sholatnya sah nggak? Yang nggak sah, itu ya. Dia nggak ngapa-ngapain, dia sholatnya khusyuk. Tapi gara-gara ada orang yang ngomong begitu, sholatnya jadi batal. Itu ada begitu. Nah, itu yang pertama. Aurat bagi laki-laki budak maupun merdeka, dan juga perempuan yang budak di dalam sholat. Yang kedua, ini masih batasan daripada aurat di dalam sholat. Wa auratul hurrati jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafaini. Ini udah kita tahu, yaitu auratnya bagi perempuan yang merdeka. Ibu-ibu semua di sini perempuan merdeka, betul? Ah iya, dipahamin auratnya di dalam sholat bagi perempuan yang merdeka itu jami'u badaniha, seluruh badannya, seluruh tubuhnya. Bagi perempuan yang merdeka, auratnya itu seluruh tubuh. Masih wal wajhi wal kafaini, selain daripada wajah dan juga kedua telapak tangan. Itu udah maklum dah bagi ibu-ibu semua ya. Mana yang dikatakan wajah, lagi-lagi kita tegasin ya, biar ibu sampai kagak lupa bahwa perempuan itu yang boleh kelihatan di dalam sholat itu wajah dan kedua telapak tangan. Ini wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut, batasannya dari atas ke bawah dagu, kanan kiri dari mari, kuping kena kuping ya, itu batasannya. Jadi kalau bagian bawah ini wajah ini bukan wajah. Ya, ini bagian bawah ini kalau kelihatan di dalam sholat, maka sholatnya nggak sah, karena ini bukan bagian dari wajah dan dia harus tertutup. Maka mau kena sampai sini nih, sampai sini mau kena, jangan sampai sini aja. Ya, kalau misalkan ada mukenanya kegedean, pakai peniti, dia di sini ditantolin. Atau nggak bisa juga, ya ibu mana mau sholat begini, kan nggak bisa. Ya cari yang pas bisa nih tertutup ya, agar terjaga
auratnya kita di dalam sholat bagi perempuan yang merdeka. Ibu-ibu diperhatiin lagi sholatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini adalah aurat yang di luar sholat. Wa auratul hurrati wal amati, dan auratnya perempuan merdeka dan perempuan budak. Berarti perempuan secara keseluruhan, baik merdeka maupun budak. Indal ajanibi, di hadapan ajnabiyah. Indal ajanibi, di hadapan ajnabiyah. Apa yang dimaksud dengan ajnabiyah? Ajnabiyah apa ya? Orang yang boleh dinikahin, ya, bukan mahram ajnabiyah. Ada ajnabiyah, ada mahram. Kalau ajnabiyah orang yang boleh dinikahkan, orang boleh kita nikahin, tapi wudunya batal. Kalau mahram, wudunya nggak batal, tapi nggak boleh dinikahin. Kalau mahram, bedanya. Ajnabiyah kita bersentuhan, wudu kita batal. Misalkan perempuan ketemu laki yang bukan mahram, itu namanya ajnabiyah. Kesentuh, wudu batal, tapi dia boleh dinikahin. Suami ibu, pasangan ibu, nah itu sebelumnya dia ajnabiyah tuh, maka dia boleh dinikahin. Wudu batal. Nanti kita jelaskan mana yang dimaksud dengan ajnabiyah. Kemarin udah kita pernah kasih semua tuh kategori yang dikatakan mahram kan? Abu, Assalamualaikum. Mahram ada berapa? Kebet lagi dah. Ya dah, ntar kita bahas tentang mahramnya. Sekarang dilihat nih, auratnya bagi perempuan yang merdeka maupun yang budak di hadapan ajnabi, di hadapan orang asing yang bukan mahram, mana auratnya? Jami'ul badan, seluruh tubuh. Nah, itu pendapat pertama yang dikukuhkan, pendapat yang kuat. Ya, aurat bagi perempuan di luar sholat itu seluruh tubuh, makanya pakai cadar gitu. Itu pendapat yang pertama, yang kuat. Yang kedua yang tadi, yang kecuali wajah dan telapak kedua tangan. Itu aurat bagi perempuan. Jadi nggak ada lagi aurat yang lebih di bawah, lebih rendahnya lagi. Mendua itu bagi perempuan. Seluruh tubuh, ya kecuali mata. Ya bagi mata juga kadang ada juga yang ditutupin. Yang kedua tadi tuh, yang di dalam sholat itu auratnya umum bagi seorang perempuan, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Itu yang ketiga, auratnya perempuan yang merdeka maupun perempuan budak di hadapan ajnabiyah, yaitu seluruh badan atau seluruh tubuh. Yang keempat, wa inda maharimihi, wa inda maharimiha, wa inda maharimihima wan nisa'i, dan auratnya perempuan di hadapan mahramnya, yaitu mahram keduanya, baik itu perempuan merdeka maupun perempuan budak, wan nisa'i, dan di hadapan sesama perempuan. Perempuan yang budak maupun yang merdeka, auratnya di hadapan mahram maupun di hadapan sesama perempuan, auratnya itu mabaina surrati warrukbah, yaitu di antara lutut dan di antara pusar dan lutut. Itu sesama perempuan juga begitu, di antara pusar dan lutut. Jadi sebenarnya aurat itu yang harus dan wajib kita tutupin tuh adalah yang kita jaga kehormatannya gitu, baik laki maupun perempuan. Ya, benar-benar perempuan tuh lebih ketat soal aurat dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu melambangkan kehormatan. Kalau kemuliaan rumah tangga itu tergantung perempuannya. Ketika perempuan itu bisa menjaga kehormatannya, bisa menutupi auratnya, maka rumah tangga itu akan diangkat derajatnya mulia di sisi Allah. Jadi tergantung, kalau di rumah itu perempuan soleha,
maka lakinya juga soleh, anak-anaknya soleh dan soleha, sampai pembantu yang ada di rumahnya ikut soleh soleh, tergantung perempuan. Maka dilihat di sini, perempuan terkait aurat aja lebih ketat dibandingkan laki-laki. Berarti apa? Perempuan dijaga kehormatannya, dimuliakan di dalam agama Islam. Ya Bu ya. Nah, ntar kita bahas nih tentang aurat nih, tadi ada 4 tuh kan. Aurat laki-laki yang merdeka maupun budak, dan juga budak perempuan di dalam sholat, yaitu di antara pusat dan lutut. Aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat itu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua tangan. Wa auratul hurra yang ketiga, auratnya perempuan merdeka dan perempuan budak di luar sholat di hadapan ajnabiyah yang bukan mahram. Jami'ul badan, yaitu seluruh tubuh. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang setelahnya itu yang kedua, yang tadi aurat perempuan di dalam sholat. Wa inda maharimihima wan nisa'i, dan aurat perempuan yang merdeka maupun yang budak di hadapan mahramnya dan di hadapan sesama perempuan, ma baina surrati warukbah, yaitu bagian tubuh di antara pusar dan juga lutut. Itu dijaga perempuan. Kata Nabi SAW, sinfani min ahli nar, ada 2 golongan ahli neraka. Ya, ada 2 golongan ahli neraka. Salah satu dari keduanya yaitu nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun, yaitu perempuan kasiyat yang mengenakan pakaian ariyat, tetapi seakan-akan perempuan itu telanjang. Mumilatun ma'ilatun, yang perempuan itu berjalan berlenggak-lenggok. Tuh, diingetin. Ru'usuhunna, kepala tuh perempuan ka asnimatil bukhtil ma'ilah, seperti punuk onta yang agak condong. Jadi termasuk ahli neraka, yaitu perempuan yang mengenakan pakaian tapi kayak telanjang. Bagaimana maksudnya? Mengenakan pakaian tetapi terlihat lekukan tubuhnya. Mengenakan pakaian terlihat lekukan tubuh itu seperti mengenakan pakaian tapi kayak telanjang. Itu merupakan ahlun nar. Itu merupakan ahli neraka. Hah? Seksi. Kan kalau seksi kan relatif gitu tuh ya. Ya perempuan kan dipandang laki cantik atau seksinya itu relatif. Ya kalau emang begitu namanya lekukan tubuh. Maka aurat itu Bu, bukan hanya ditutupi seperti warna kulitnya, enggak, tetapi lekukan tubuh dia juga dijaga. Lekukan tubuh tuh jangan sampai terlihat. Maka kalau pakai pakaian yang nempel ke badan gitu, pakai dalaman lagi atau pakai luaran lagi gitu tuh. Ya. Bukannya nggak boleh, jadi begini ya, kan ada aja, apalagi tren zaman sekarang perempuan pakai pakaian, ya kita maklumin ada orang baru hijrah tadinya pakai celana pendek mulu, terus perempuan pakai celana panjang gitu, memang celana panjang bagi perempuan itu kan kesunahan, tetapi di dalam makanya bukan di luar. Sirwal itu bagi perempuan itu merupakan kesunahan, pakai sirwal, pakai celana, udah pakai gamis, pakai celana lagi Bu. Supaya apa? Takut ada kulit pisang kepleset, tersingkap, ngablak. Kalau pakai celana lagi kan aman. Ya. Itu perempuan tuh begitu. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW merupakan ahli neraka perempuan yang dia menggunakan pakaian tetapi kayak telanjang, yang dia berjalan berlenggak-lenggok gitu. Tahu kan jalan lenggak-lenggok? Ya kalau jalan biasa aja, jangan kanan kiri gitu. Jalan biasa aja. Ibu perempuan mah nggak usah nyari-nyari perhatian, udah bakal diperhatiin gitu. Ya kan? Perempuan nggak usah nyari-nyari perhatian, udah bakal diperhatiin. Ya sebab tuh tadi
Kata Nabi, la yadkhulnal jannah, maka perempuan itu nggak bakal masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan nggak bakal nemuin baunya surga. Perempuan yang jalannya lenggak-lenggok, perempuan yang dia mengenakan pakaian ketat, ya dalam artian tadi dia pakai pakaian tapi tertutup, atau dia pakai pakaian tipis, jarang kelihatan, sehingga kalau ada matahari dari arah baliknya, dari dilihat sama orang transparan kan, kelihatan. Tapi kalau pakai dalaman lagi kan enggak. Maka cari amannya begitu. Ya, enggak bakal nyium baunya surga. Enggak bakal, gimana mau masuk surga nyium baunya surga aja kagak gitu. Ya, baik-baik perempuan. Kok begitu banget ketat? Itu kan tadi perempuan itu melambangkan kemuliaan. Perempuan itu melambangkan kehormatan. Jika satu rumah ada perempuan yang menjaga kehormatan, maka kehormatan rumah tangga itu terjaga. Ya, kehormatan rumah tangga itu terjaga. Dan sudut pandang daripada aurat pernah kita jelaskan itu dari segala sisi, kecuali dari bawah, dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, itu sudut pandang yang dikatakan aurat. Jika maka di dalam sholat kita dalam sholat nih, kelihatan aurat kita di saat kita sujud kan dari bawah terlihatnya, maka itu tidak masalah, itu nggak apa-apa. Kecuali dari arah depan ke atas gitu, apalagi belakang, kanan, kiri, itu masuk daripada sisi sudut pandang yang dikatakan aurat tadi. Jelas Bu ya? Nah, kalau ibu ini udah paham aurat, tinggal kita jalanin, kita tutup aurat kita. Aurat itu malu Bu. Aurat itu malu, aib, kekurangan kita, maka kita harus jaga. Haram jika terlihat oleh yang bukan mahram. Siapa itu mahram? Ibu sama laki masuk ke tuh. Ya, kalau sama suami ibu itu kagak pakai aurat lagi, mau telanjang bulat juga kagak apa. Kagak mesti ada yang harus ditutup-tutupin. Kalau sama suami, sama pasangan, suami istri itu nggak ada lagi batasan aurat. Udah bebas dah. Nah, ini kan yang dikatakan mahram tuh. Yang dikatakan mahram itu dalam Islam, dalam fikih ada 3. Ada mahram bin nasab, mahram dengan keturunan, kategorinya mahram bin nasab, yaitu mahram karena keturunan. Yang pertama. Ada mahram bir radha'ah. Mahram bir radha'ah itu yang kedua, mahram karena persusuan. Dan yang ketiga, mahram bil musaharah, yaitu mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan. Ini harus dipahami. Jadi ketika kita udah paham nih mahram kita siapa, jangan kita tunjukin aurat kita depan dia gitu. Kan tadi ada pembahasannya gitu. Mahram inda maharimihima, mahram di hadapan mahram perempuan, aurat di hadapan mahram perempuan, atau perempuan budak maupun perempuan merdeka, wanita, dan di hadapan sesama perempuan. Nah, kalau mahram bin nasab itu ada 7, mahram bin radha'ah itu juga ada 7, atau ada ulama mempersingkat masing-masing 5. Sedangkan mahram bil musaharah, mahram yang karena pernikahan itu ada 4 macam. Ya, jadi kalau dijumlahin ada 7 tambah 7 tambah 4 gitu. 18. Atau dipersingkat lagi, yang 7 sama 7 ini sebenarnya sama aja, dua-duanya sama, cuman kan karena tadi yang membedakan adalah karena keturunan sama karena persusuan. Ya, ditambah mahram yang karena pernikahan bil musaharah yang ada 4, jadi 11 ringkesnya. Siapa aja yang dikatakan mahram bin nasab, mahram karena keturunan. Atas usul. Ya, kalau bagi perempuan berarti ayahnya ibu, kakek, kakung, mbah kalau ibu, mbah putri mah perempuan berarti, mbah kakung. Kan di mahramnya ibu berarti, kalau ke saya berarti mbak Uti gitu kan, karena saya laki-laki.
berarti kan ayah, terus ke ujung-ujungnya sampai ke Nabi Adam dah tuh kalau nemu. Bahkan ibu kalau ketemu Nabi Adam salaman kagak apa-apa. Kalau ketemu kalau ketemu Nabi Adam salaman kagak apa-apa, kan mahram. Ya, mahramnya itu enggak apa-apa. Maka ayah ibu nggak boleh dinikahin, kakek ibu nggak boleh dinikahin, karena itu masuknya mahram. Itu usul namanya. Begitupun kalau yang laki-laki berarti ibunya ibu, nenek berarti. Ibunya bapak, nenek dari bapak berarti. Terus tuh, itu namanya usul yang ke atas. Itu yang pertama. Mahram yang kedua, binasabiyah itu karena keturunan, yaitu furu' ke bawah. Anak laki-laki bagi ibu perempuan. Anak laki-laki. Cucu tuh masuk. Anaknya cucu masuk juga tuh. Terus ke bawah. Misalkan Abarkah ya, anak sama Paujan kagak batal. Paujan punya anak laki-laki, salaman nama Abarkah nggak batal lagi. Terus sampai bawah tuh. Cucu ke cucu. Paham, Bu? Nah. Terus atas, bawah, kanan, kiri, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Ya, saudara yang laki-laki bagi ibu-ibu nih, perempuan berarti mahramnya saudara laki-laki yang sekandung, seayah, seibu. Ya kalau seayah kan, kalau sekandung mau ibu paham dah. Kalau saudara seayah gimana maksudnya? Satu bapak, lain mak. Begitupun saudara seibu. Kalau saudara tiri bukan mahram, maka saudara tiri itu boleh dinikahin. Ya, saudara tiri itu yang gimana? Misalkan orang tua kita nikah sama perempuan, yang perempuan itu bawa anaknya perempuan. Nah, saya boleh nikah sama dia gitu. Itu namanya saudara tiri. Iya gitu. Ya, saudara tiri itu namanya. Kalau misalkan yang tadi mah saudara seayah ya, bukan saudara tiri namanya. Ya, masih saudara seayah atau saudara seibu. Itu mahram semua. Sama adik kita, sama kakak kita, wudu nggak batal. Ya, yang lain jenis itu nggak batal wudu. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat berarti paman, ya, paman, om, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, dari ibu ataupun dari ayah. Nah, itu yang keempat sama yang kelima. Keempat berarti adalah paman dari ayah. Paman dari ayah itu namanya amun dalam bahasa Arabnya. Amun. Kalau paman dari ibu namanya khola. Beda tuh. Bahasa Arab tuh ngebedain begitu tuh. Ada amun, ada khola. Khola. Kalau bibi berarti kholatun. Kalau bibi dari tante dari ayah namanya ammatun. Ayah Hana tuh dipanggilnya ammah karena dia dari ayah gitu, dari laki. Gitu. Kemudian yang ke-6 dan 7 itu adalah keponakan. Anak dari saudara kandung kita. Anak dari kakak kita itu semuanya mahram. Anak dari adik kita itu semuanya mahram. Ya. Begitupun mahram birradha'ah, mahram persusuan yang tadi. Dengan syarat mahram birradha'ah itu adalah anaknya yang disusui itu di bawah 2 tahun dan 5 kali susuan kenyang, puas. Meskipun dalam satu waktu, tetapi 5 kali kenyang itu udah masuk saudara persusuan. Nah itu dia kalau punya anak sama kita nih, karena dia nyusu sama ibu kita, terus dia kalau punya anak terus tuh ke bawah, itu namanya keponakan. Keponakan karena persusuan. Nah, itu mahram. Kategorinya sama kayak tadi yang 7. Ibunya berarti masuk, ibu persusuan, nenek persusuan terus masuk. Jadi mahram itu.
Jadi nanti kan kalau begini ibu kenal gitu, kenal sama saudara, itu masih saudara kan ini. Dia pernah nyusu sama saya, sama ibu saya, jadi gitu. Dan nggak boleh nikah karena masih mahram. Itu berarti yang ketiga adalah mahram bil musaharah, mahram karena pernikahan. Mahram yang karena pernikahan ini ada 4. Apa aja tuh? Yang pertama mertua. Yang kedua mantu. Sama aja ya. Mertua sama mantu. Jadi kalau ibu salaman sama mertua boleh, jangan dibalik. Ada orang yang nanya, saya sudah nikah, punya suami, saya mau mertua saya batal nggak? Wah ininya wudhu saya. Ya nggak batal sama mertua laki. Sama suami saya, sama suami batal. Kalau sama suami batal, sama ayah mertua enggak batal. Itu soal wudhu. Ya, itu mertua. Mantu juga begitu. Kemudian yang ketiga anak perempuan dari istri, anak tiri. Nah, yang tadi tuh. Ya, anak perempuan, anak tiri boleh nikah dengan anak tiri. Anak tiri boleh nikah dengan anak tiri. Kayak tadi nikah sama-sama bawa anak. Dia nikah, anaknya demen. Nikah juga, ya udah. Hartanya kagak kemana-mana ibu mah. Ya. Atau ibu tiri. Ya, ibu tiri itu mahram. Awalnya berarti ayah tiri berarti ya. Ayah tiri berarti mahram dengan syarat belum kalau sudah disetubuhi. Kalau sudah disetubuhi, anak tiri juga begitu, kalau sudah disetubuhi itu mahram. Kalau belum disetubuhi boleh dinikahin. Misalkan saya nih nikah dengan perempuan yang bawa anak, nikah dengan janda perempuan bawa anak, saya nikah. Pas saya nikah dengan itu perempuan meninggal, baru kelar ijab kabul, meninggal, belum saya setubuhin, ijab kabul lagi sama anak tiri itu, nggak apa-apa, itu masih boleh, karena saya belum setubuhin ibunya. Ya, kalau saya sudah bersetubuh berhubungan badan dengan ibunya, maka anaknya menjadi mahram, nggak boleh dinikahin. Begitupun anak tiri, sama gitu syaratnya. Lihat nih, kalau dengan ayah tiri itu dia udah berhubungan belum dengan ibu saya, ibu kandung gitu. Kalau belum, berarti masih ajnabi. Ya masih boleh nikah dengan itu ayah tiri. Tetapi kalau udah disetubuhi saya punya ibu kandung, maka jatuhnya saya jadi mahram. Nah itu yang dimaksud daripada mahram. Jadi ibu-ibu kalau misalkan di hadapan ayah atau di hadapan saudara laki-laki, nah itu maksudnya adalah tadi auratnya, aurat di hadapan laki-laki maupun di hadapan mahram maupun di hadapan sesama perempuan. Ma baina surati warukbah, yaitu di antara pusar dan juga lutut. Maka anak itu boleh nanti di saat ikut memandikan jenazah ibunya. Gitu. Karena kan mahram jatuhnya. Kalau yang bukan mahram, ya gak boleh ikut memandikan. Gitu. Ya nanti akan kita bahas panjang lebar tentang selanjutnya, yaitu adalah arkanus shalah, tentang rukun-rukun sholat. Sampai sini aja dulu tentang aurat. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan. Arkanus shalah sab'atun wallahu a'lam arkanus shalah sab'ata asyarah wallahu a'lam bisawab. Bisiril Fatihah.